Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah, amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan ma'alif hadal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 815. Fadlul Qur'ani ala sairil kalami ka fadlir rahmani ala sairi khalqihi. Fadlul Qur'an, keutamaan Al-Qur'an, ala sairil kalami, dibanding dengan kalam atau kalimat-kalimat yang lain, bacaan-bacaan yang lain. Itu kafadlir rahmani, seperti keutamaan Allah ala sairi khalqihi, dibanding semua makhluknya. Karena Quran kalamullah, kalau kalam yang lain kalamnya makhluk. Tapi yang disebut Quran itu kalau dibaca. Kalau kayak begitu itu namanya mushaf. Mushaf itu benda yang dijadikan media untuk menulis ayat Quran, itu disebut mushaf. Kalau umumnya ya kertas, kemudian ditulisi ayat Quran, itu yang disebut mushaf. La yamassuhu illal mutahharun, dan tidak diizinkan untuk membawanya, menyentuhnya, kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Lah sekarang kalau yang ada di HP itu disebut mushaf kok enggak? Yang di HP kadang kan diinstal aplikasi Quran, terus Yasin, itu bisa disebut mushaf apa enggak? Mushaf. Berarti kalau ngantongin HP dibawa ke kamar mandi enggak boleh dong? Mati. Kalau dalam keadaan tidak aktif, berarti itu bukan mushaf. Kok mati? Apa ya? Kalau tidak dalam keadaan hidup, berarti bukan mushaf. Kalau pas aktif itu mushaf. Kan ada beberapa yang dilarang dibawa masuk ke kamar mandi. Yang kamar mandi itu ada WC-nya. Kan ada kamar mandi yang hanya untuk mandi tok. Kalau orang Jawa nyebutnya jeding. Kan ada kamar mandi yang ada WC-nya. Lah kamar mandi yang ada WC-nya itu, ketika kita masuk, ada benda-benda yang bertuliskan lafaz Allah, maka tidak diperkenankan untuk dibawa. Mati error. Ininya kayaknya.
baterainya habis. Itu loh. Nyala. Nyala. Ngece wong. Masuk ke kamar mandi loh kan mati meneh. Begini Mbak. Apa ini ngecasnya nggak masuk apa ya? Kalau masuk ke kamar mandi itu kan yang kamar mandi maksudnya ada WC-nya ya. Itu ada beberapa yang dilarang, yaitu menyertakan atau membawa benda-benda yang bertuliskan Ismul A'dham. Ismul A'dham itu nama Allah dan nama Rasulullah. Misalnya punya cincin yang ada lafaz Allahnya, ketika mau masuk ke WC ya dilepas, dikantongin, ya sama aja dibawa masuk, taruh di luar hilang. Lah iya kalau kamar mandi umum, lah kalau di rumah ya aman ya. Lah misalnya di tempat-tempat umum hilang ya. Oh gitu ya, harus ada asisten itu pegangin. Kadang di HP layar luarnya itu lafaz Allah, lafaz Rasulullah. Ya kalau masuk ke WC dimatiin. Lah kalau nada sambungnya ada, kemudian pas lagi ngegen bunyi, pas lagi nongkrong ada yang nelpon, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu yang lagi nongkrong di sebelahnya kan kaget. Yes, diusahakan semaksimal mungkin ketika masuk ke WC itu hal-hal yang ada tertulis Ismul A'dham, nama-nama Allah ya jangan dibawa. Kita ada asisten baca. Tapi kalau mesin-mesin gede biasanya malah ada tempat penitipan. Yang repot kan kalau kayak kita ditaruh di luar, rawan hilang, dibawa masuk larangan. Emang ada sambung yang penting lagi dalam koplo kayak ya. Petris ya. Apa Romai Rama? Enggak, lagi ada sambung di HP loh. Fadlul Quran ala sa'iril kalam ka fadlir Rahman ala sa'iril khalqi. Keutamaan Al-Quran itu lebih keutamaan Al-Quran dibanding dengan omongan atau tulisan-tulisan yang lain, maka seperti istimewanya Allah dibanding dengan makhluknya, apalagi di Ramadan kayak seperti ini. Kalau memang keterbatasan kita nggak bisa membaca ya wis sebisa-bisanya kulhu ulang-ulang. Kan kulhu 3 kali sama dengan khatam Quran. Berarti kalau kita terawih baca kulhu 10 kali, berarti kan khatam 3 kali. Kalau terawihnya kita 11, berarti bisa khatam berapa kali? Kalau 1 kali kulhu itu kan nilainya dengan 1/3 Quran. Berarti kalau 11 rakaat 4 kali ya, kurang 1. Berarti tadi saya ngimami subuh yang rakaat kedua itu 1/3 Quran, 10 juz. Nilainya sepadan dengan 10 juz. Tapi kalau yang bisa ngaji full ya ngaji. Fadlul alimi 'alal abidi. Keutamaan orang yang ngerti dengan orang yang ahli ibadah. Orang yang beribadah dengan ilmu dan orang yang beribadah tanpa ilmu. Atau bahasa gampangnya, orang kerja dengan ilmu dengan orang yang kerja tanpa ilmu. Tentu hasilnya lebih besar yang kerja dengan ilmu. Orang yang udah tahu cara nyari duit, ya sejam 2 jam dapatnya banyak. Kalau yang
yang nggak tahu seharian dari pagi sampai sore dibela-belain bikin lubang di pinggir jalan, badannya penuh lumpur, sehari ada 200 juta lebih. Iya, ada 200 lah ya. Itu jam kerjanya lama, tempatnya panas, untuk bisa puasa ya berat. Ya sementara nempel HPL getaran doang ya. Lah kalau yang nempel saya man, oh bukan bayaran yang didapat, denda ya iya. Oh nggak tahu ilmunya. Makanya segala sesuatu yang kita tekuni ya harus diilmui. Lah karena yang tiap hari kita ibadah ya harus diilmui ibadahnya. Yang kita kerja ya kerjaan kita itu didalemi ilmunya. Karena fadlul alimi alal abidi, keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah. Itu kalau bisa dibahasakan lain, keutamaan orang yang beribadah dengan ilmu dengan ibadah yang tidak dengan ilmu. Sholat mungkin sama subuh 2 rakaat, tapi mungkin nilainya beda. Ya sama-sama masuk kantor, masuk jam 9, umpama keluar jam 4. Tapi kan yang dengan ilmu gajinya lebih gede daripada yang tidak dengan ilmu. Sama-sama ngangkat batu, kalau tukang ya 200 ya. Nah kalau dokter batu ginjal, batunya seberapa segede ini? Ada sejempol ya? Nah, iya paling sejempol. Ngangkatnya di tempat yang adem, asisten kanan kiri, paling sejam 2 jam lah. Hasilnya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta. Tapi kalau tukang ya 200.000. Sama-sama ngangkat batu, sama-sama ngomong. Kalau yang ngomong itu para ahli, seminar-seminar setengah jam juga duitnya lumayan. Yang ngomong kita berjam-jam ngabisin kopi doang. Itu kafadlil qamari lailatal badri, seperti utamanya, istimewanya terang bulan di bulan purnama. Ala sairil kawakibi, dibanding bintang-bintang. Bulan walaupun cuma 1, terangnya ngalahin bintang yang jumlahnya banyak. Orang berilmu walaupun cuma sendirian bisa menundukkan orang yang ribuan jumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini bahasan tentang perempuan. Fadulatil mar'atu alar rajuli bitis ati wa tis'ina juz'an minal ladzat. Wanita itu dilebihkan, punya kelebihan dibanding laki-laki. Kelebihannya 99 lipat. Waduh, kita gak ada apa-apanya ternyata ya. Juz'an minal ladzati, dalam nafsu kikuk-kikuk. Eman pura-pura tidur padahal bayangin. Wanita itu ternyata nafsunya 99 kali lipat dibanding laki-laki. Walakinnallaha allati 'alaihinnal haya, tetapi wanita itu oleh Allah dibekali sifat malu, pura-pura malu, padahal mah pengennya 99 kali lipat dibanding laki-laki. Bener man? Sudah. Oh iya, polos, lupa saya. Tanya Pak Idris saja lah yang pengalaman.
wanita itu ternyata gairah berhubungan seksnya lebih besar daripada laki-laki. Cuman wanita itu malu. Nah, kecuali Alif kan udah punya istri semua nih, udah paham lah ya. Iya, Alif pura-pura nggak denger aja Alif. Belum cukup umur. Ya, pura-pura nggak denger aja, pura-pura nggak denger. Ntar tanya Pak Ustadz Royani, maksudnya apa sih tadi kok 99 ini? Cuman karena wanita dibekali oleh Allah punya sifat malu, ya kayaknya insin malu. Tapi aslinya itu malu-malu mau, jinak-jinak merpati. Kayaknya nggak mau, giliran ini langsung buang. RT. Loh ini hadis tuh yang ngomong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ternyata nafsunya perempuan dalam hal itu bisa 99 kali lipat dibanding dengan laki-laki. Cuman yaitu perempuan itu malu izin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu sholatil laili ala sholatin nahari. Keistimewaan sholat malam dibanding sholat siang. Sholat malam itu bukan hanya tahajud. Maghrib itu jadi disebut sholat malam. Asal udah terbenam matahari sampai sekarang ini, asal belum muncul matahari, berarti itu disebutnya malam. Berarti kalau kita ngomong saya mau sholat malam gak pernah ketinggalan, apa itu? Maghrib apa isya? Ini bener, sholat malam itu namanya. Kalau tahajud, bedanya sholat malam dengan tahajud itu, kalau tahajud itu dilakukan setelah tidur, walaupun tidurnya cuma ngantuk-ngantuk, nyender, ngantuk umpama. Lah kemudian dia bangun, ambil air wudhu, sholat. Nah itu udah disebut tahajud. Kalau belum tidur, asal dilakukan sudah matahari terbenam sampai nanti matahari terbit, itu disebut sholat malam. Jadi kita tarawih, maghrib, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, isya, qobliyahnya, ba'diyahnya, witir. Wah itu sebut sholat malam. Tapi belum tentu tahajud. Berarti kalau begitu ya kita semua ini insya Allah ya pada istiqomah sholat malam. Iya, malamnya apa ya? Maghrib apa isya? Subuh, ya kan malam. Kecuali kalau subuhnya subuhan, dikirain duha kok pakai kunut. Lah kalau habis sahur kok nggak cepet-cepet ke musola, nggak cepet-cepet ke masjid, itu alamat ya. Habis sahur kok malah rebahan bentar, alamat bangunnya jam 8 ya. Apalagi nggak ada yang ganggu. Masalahnya ntar hari Sabtu itu ya. Kalau Senin sampai Jumat kan kepikiran mau berangkat kerja. Kalau hari Sabtu Minggu ini udah pada pulang kampung, anak pulang kampung, habis sholat subuh kok habis sahur kok rebahan. Akhirnya pokoknya sholat subuh itu berubah jadi sholat siang. Fadlu sholatil laili, utamanya sholat malam, ala sholatin nahari, dibanding dengan sholat siang. Itu kafadli sholatis sirri, seperti utamanya sholakoh sir, rahasia. Ala sholatil alaniyati, dibanding sedekah yang terang-terangan. Kalau hitung-hitungan afdolnya sedekah memang sir itu rahasia. Tapi kalau ditulis hamba Allah nomor berapa man? Lah iya, hamba Allah nomor itu yang punya rumah madhep timur. Apakah boleh? Boleh.
Quran udah bilang wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Silahkan berinfak dari sebagian rezeki yang engkau punya sirron, memang utamanya sir itu enggak diketahui. Wa alaniyah atau terang-terangan. Justru malah kadang wajib terang-terangan. Wajib terang-terangan itu ya kalau berpotensi nanti akan timbul fitnah. Timbul fitnah itu ya khawatirnya ditilep. Ya maka harus terang-terangan, kalau perlu memang diumumin. Sedekah dari Pak Haji Ishak itu berarti ya rumahnya tingkat. Ya kadang ini memang perlu harus diumumin. Ada ibadah yang memang harus syiar. Syiar itu yo mirip-mirip sama pamer sih memang. Ada ibadah yang kala-kalanya memang harus sir itu rahasia. Wis cukup kita sama Allah. Tapi ada kalanya memang ibadah itu yang harus syiar. Sholat jamaah harus syiar, nyatanya ya pakai ini ya. Saya kalau jamaah mah enggak riak, ngumpet-ngumpet. Oh, mana ada jamaah ngumpet-ngumpet kecuali jamaah di rumah sama jin. Makmumnya jin bisa ngumpet-ngumpet. Lah kalau jamaah ini mah harus syiar memang. Wong adzan dulu, qomat, kumpulin pakai speaker. Memang syiar. Ada ibadah yang syiar, bahkan ibadah-ibadah wajib itu seharusnya memang syiar. Zakat kan ibadah wajib, ya harusnya syiar. Zakat kok dari hamba Allah. Ya maka udah bener yang kita praktekkan sehari-hari, udah bener. Ditulis nama, alamat, itu udah pas. Memang kalau ibadah wajib itu seharusnya syiar. Lah kalau ibadah sunnah itu pilihan. Mau syiar monggo, mau sir yo silakan. Lah kalau ibadah yang memang sifatnya sir, kayak tahajud itu harusnya sifatnya sir. Cukup kita pribadi dengan Allah. Tapi kalau ibadah sunnah, tapi yang disunahkan berjamaah, ya harusnya syiar. Hadirilah sholat id, kan syiar kan? Saya kalau sholat id mah nggak mau riak, sendirian di rumah, keliru. Ada ibadah yang kalanya memang harus syiar, ada kalanya yang memang sir. Ya kita bisa pilih-pilih, bisa menempatkan. Ini giliran sholat isya sendirian, giliran tahajud nyari temen untuk jamaah. Kebalik. Ini di bulan-bulan Ramadan niatnya bagus sih, latih temennya, latih tetangganya untuk sholat tahajud. Cuma tahajud itu aslinya sifatnya sholatnya sir. Sir itu rahasia, cukup kita dengan Allah saja. Lah kalau yang tarawih, witir, isyaknya, maghribnya, lah itu harus syiar karena memang disunnahkan berjamaah. Lah sedekah ya begitu, ada kalanya memang sir, itu cukup kita dengan Allah. Ya ada kalanya yang alaniah itu diumumin kayak gitu, ditulis Pak Idris 5 juta gitu, Idris RT 04, biar nggak salah paham orang-orang. Ini hamba Allah yang mana? Ntar semuanya ngaku hamba Allah. Kata Allah ntar, emang bener lu gambar saya kayak digituin. Lah ibadah malam itu sholat malam itu afdolnya lebih afdol daripada sholat siang, seperti afdolnya sedekah rahasia dengan sedekah yang terang-terangan. Dan sedekah terang-terangan itu ya boleh, Quran juga membolehkan. Sedekah yang dipublikasikan itu Quran yang membolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'lul ma'rufi yaqi masari as-su'i. Fi'lul ma'ruf, berbuat kebaikan. Ini kan maknanya luas ya, kebaikan itu. Kebaikan itu bahasa gampangnya sesuatu yang ada manfaatnya buat kita, buat orang-orang sekitar kita, buat lingkungan kita. Terus itu namanya kebaikan.
jenisnya jutaan. Segala sesuatu yang membawa efek baik buat kita, pribadi kita, buat orang-orang terdekat kita, buat lingkungan kita, itu disebut dengan makruh, kebaikan. Yaqi masari asu, itu yang menghindarkan kita dari perilaku buruk. Orang yang sering berbuat baik, makruf itu kebaikan yang konotasinya bermanfaat untuk orang lain. Dalam bahasa ini, orang yang sering berbuat kemanfaatan buat orang lain, maka kejahatan akan terhindar dari orang tersebut. Ada nasihat dari Habib Umar Mutolak. Nasihatnya itu kayak bercandaan, tapi memang benar. Beliau bilang itu kan pager mangkok itu lebih kuat daripada pager tembok. Eman pasti gak mudeng. Oh, pager mangkok. Pager mangkok lebih kuat daripada pager tembok. Maksudnya pager mangkok itu kita kalau punya makanan sering bagi-bagi ke tetangga. Itu kalau kita ada masalah, entah rumah kita umpama lah, apa ada maling masuk, kita teriak sekali, orang-orang langsung pada keluar. Ada keluarga kita sakit, kita minta tolong sekali, orang-orang langsung pada keluar bantuin, karena kita sering itu bikin pager mangkok. Coba orang yang nggak pernah punya pager mangkok, biar rumahnya di pager tembok tinggi, dia kok teriak maling, kata tetangga, habisin sekalian, orang pelitnya kayak gitu, sikat aja udah. Kalau tetangga kalau perlu malah malingnya disamperin, butuh linggis nggak? Dilinggis di rumah saya ada tuh. Pager mangkok lebih kuat daripada pager tembok. Orang yang dermawan dengan tetangga kanan kiri itu ketika dia di rumahnya, anaknya, keluarganya, pokoknya dengan hartanya kok ada masalah, orang cepet nolongin. Maka di situ disebut fi'lul ma'ruf yaqiya masari asu. Orang yang sering berbuat kemanfaatan untuk orang lain, maka dirinya terhindar dari keburukan. Nah, kalau kita sama tetangga kanan kiri pelitnya alhamdulillah, tadi rumahnya kebakaran ya orang kayak tadi sama tetangga agak kenal enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Fuku al-aniyah. Kalau ini karena kita bukan tentara, bukan pemerintah, ya kan enggak bisa ini. Bebaskan tawanan perang. Pada saat perang Badar itu kan banyak musuh yang jadi tawanan perang. Wa ajibu ad-da'iyah, dan datangi undangan. Nah, ini termasuk perintah wajib, cuman kita ini kadang masih banyak yang menganggapnya bukan kewajiban. Kita kalau diundang secara personal, langsung diundang oleh yang bersangkutan atau wakil seseorang, selama itu tidak mengundang maksiat, kita wajib datang undangan itu. Ya kayak undangan nikahan itu kan tuan rumah yang undang langsung atau kadang nitip ke RT gitu ya. Ya Pak RT ya. Biasanya kan gitu ya. Itu kalau memang ditujukan personal ke kita, maka datangi undangan itu hukumnya wajib. Kecuali kalau kita datang ke undangan itu justru malah nanti menimbulkan hal-hal yang madorot. Umpama hobinya nyawer, umpama ini umpama kita kalau udah ada dangdut mulai, tangan itu bisa gemeter gitu. Kalau lagi nggak megang duit ya bisa nyari donatur umpama.
Umpama. Lah kita datang ke situ padahal kita tahu di situ ada organ tunggalnya, ada dangdutnya. Kalau kita datang ini tangan nggak bisa direm. Duit yang aturan buat belanja, buat bayaran anak sekolah, malah nyunsep lunas di situ buat oh iya, oh nggak begitu kalau kata Mbak Selamat tangan satu ya Mbak. Kalau begini mah amatir itu, amatir itu. Kata Mbak Selamat itu kalau profesional nggak tangan dua, tangan satu. Gini loh. Lah khawatirnya kita akan terjerumus itu duit yang aturan buat butuh wajib malah habis. Ya boleh kita tidak hadir karena kita ada alasan yang mengkhawatirkan diri sendiri. Tapi kalau enggak ada alasan apa-apa, menghadiri undangan hukumnya wajib. Kecuali undangan itu diinfokan lewat grup. Nah, kan kita ini budaya kita kan diinfokan lewat grup. Mohon kehadirannya bapak-bapak untuk acara akikahan umpama. Lah karena itu undangannya bersifat ini umum, maka nggak wajib untuk datang. Tapi kalau kita dituju secara personal wajib datang. Dan kita kadang ya tadi asal kecuali ada alasan-alasan yang tadi itu khawatir terjerumus ke maksiat. Hadiri undangan itu hukumnya wajib. Atau kita menghadiri undangan tapi memberatkan. Diundang di sono umpama di Aceh. Ongkosnya berapa bolak-balik? Ya kan memberatkan itu namanya. Yo tidak wajib sholat aja kalau memberatkan boleh ditawar 4 rakaat boleh jadi 2. Lah kalau tidak memberatkan, apalagi yang undang tetangga, kanan kiri, kalau undangan itu secara personal maka wajib. Lah kalau kita nggak bisa hadir, ya boleh diwakilkan. Cuman karena kalau undangan orang hajatan konotasinya harus masukin top up. Kalau di sini si budayanya masih mending lah ya, seikhlasnya kok. Kan nggak ketahuan ya. Kita masukin 5.000, 10.000, 100.000 kan nggak ketahuan. Bahkan bisa hitung-hitungan lebih higienis dan ekonomis. Anak, istri diajak semua, masukin 10.000. Ya kan higienis dan ekonomis kan ya. Lah kalau di daerah kan ada yang dicatat ya. Termasuk di daerah mertua saya dicatatin. Tahu saya catat aku. Loh bener. Jadi kalau ada tetangga mau hajatan, itu ya buka primbon. Umpama nih, Pak Haji mau mantu si siapa yang kecil? Si Zur. Lah kok saya dulu pernah hajatan disumbang Pak Haji, saya cari tuh. Pak Haji Ishak nyumbang apa ya? Nyumbang gula ya balik gula. Beras balik beras. Saya tahunya ya waktu lahirannya si Apan itu kan saya agak lama di kampung. Itu kok asal ada tetangga hajatan kok mertua buka-buka primbon. Saya tanya, ada apa sih Mak? Enggak, itu kemarin si itu nyumbang apa ya? Karena kadang tulisannya kecil saya bantuin nyari. Oh kol Mak 5 gundung. Oh ya nanti 5 gundung lagi. Yang repot itu sebetulnya kalau nyumbang duit ya. Nyumbang duit itu kan nilainya nyusut. Umpama dia 10 tahun yang lalu nyumbang 100.000. Nah sekarang kita ini balik 100.000 lagi, ya kan tekor ya. Ya enakan nyumbang barang memang. Umpama dulu nyumbang rokok 1 slop, dulu harganya umpama 100.000. Lah sekarang kita hajatan balik 1 slop lagi, sekarang kan 300.000 ya. Oh untung 200. Di daerah mertua saya berlaku begitu. Nggak tahu kalau daerah-daerah lain. Sama ya. Kalau di sini masih mending lah. Oh nggak tahu nyumbang berapa ya, terus pokoknya asal datang. Makanya kadang di kampung itu memberatkannya, yaitu. Makanya ada omongan orang kampung kalau panen cuma buat dimakan mah lebih dari cukup. Yang berat itu buat sumbangan, kerukunan. Maka dulu saya pernah dengar fatwanya Gus Baha. Sesuatu aslinya yang kelihatannya buat kerukunan tapi aslinya memberatkan, yaitu. Kalau di sini sih nggak dihitung ya.
Bisa tadi higienis, ekonomis, 10.000 bisa makan sekeluarga, bisa nambah plus pulang nenteng es krim. Somai. Apalagi punya anak kecil kayak saya, untung besar. Yang punya hajat babak belur. Nambah modal. Harapannya uang sewa tenda, sewa pelaminan, dari situ begitu buka goceng 10.000. Aduh. Aslinya kan yang wajib itu mendatangi undangan, cuma kan budaya nyumbang, guys, gimana lagi. Wa atimul ja'i, memberi makan orang yang lapar. Oh, nganterin buka puasa ya. Itu kan nganterin makanan orang yang lapar. Orang yang memberi makanan orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Berarti kita puasa sendirian bisa dapat pahala 100 orang. Apabila 100 orang itu buka puasanya, kita yang nanggung. Oh, berarti bisa berlipat-lipat. Ntar sore anterin nugget bagiin atu. Ya kita puasa sendirian, tapi bisa dapat pahala 100 orang yang berpuasa ketika kita memberi makan 100 orang. Tapi jangan langsung berpikiran kalau begitu saya nggak usah puasa dong, cukup memberi. Itu tafsir jalan lain itu namanya. Syaratnya kita puasa dulu, itu sebagai passwordnya, sebagai kuncinya. Nah setelah itu kita memberi makan kepada orang yang berpuasa. Nah itu pahalanya sejumlah orang yang kita kasih buka puasa itu, maka kita dapat peroleh pahala. Sama kayak bercanda ada kemarin, ada Pak Haji yang ngaji, Eman yang dengerin pahalanya sama gitu ya Man. Oh enak yang dengerin, yang baca dulu mata sepet, bibir tenggorokan kering. Maksudnya kita baca dulu, habis kita baca ganti yang dengerin lah itu. Bukan kok ada Pak Haji yang baca kita tiduran ada di sebelahnya. Enggak baca, lah kan dengerin pahalanya sama. Iya bang sama. Tapi itu tadi baca dulu, habis kita baca gantian temen baca kita dengerin gitu. Setelah kok enak ya. Lah yang penting kan baca. Yang penting baca dulu, habis baca baru dengerin. Buka passwordnya Man. Wa qudu al-maridu, tengokin yang sakit. Kalau nggak bisa nengok ya wes. Sekarang ada sarannya video call dari jauh aja, doain. Ini walaupun nengokin orang sakit itu pahalanya gede, tapi jangan ngarep ya. Wah ini Pak ibadah pahalanya gede, siapa lagi yang sakit ya? Gak ada yang sakit, orang rumahan ya sakit ngapa? Biar saya praktek ngamalin hadis. Wah bahaya. Iya kalau begitu lah, kalau langsung nanti takziah itu pahalanya gede, langsung berdoain tangganya mati. Ini 4 perintah Rasulullah SAW. Pertama, bebaskan tawanan. Yang kedua, penuhi undangan. Yang ketiga, beri makan orang yang lapar. Yang keempat, tengoki orang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya,